Hi everyone, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apapun. Pada video kali ini kita akan membahas suatu tindak kejahatan yang terjadi di negara India, di mana si pelaku kejahatan mengaku terinspirasi sebuah film thriller yang berjudul Yevadou, yang dalam bahasa Indonesia berarti Siapakah Dia? Film yang dirilis di tahun 2014 ini bercerita tentang seorang pria yang diperankan oleh Ram Charan harus mendapatkan operasi bedah plastik karena menderita luka parah di bagian wajah. Setelah memiliki wajah baru hasil operasi, pria tersebut kemudian melakukan aksi balas dendam kepada orang-orang yang pernah melukai dirinya. Tanpa perlu banyak basa-basi, mari kita langsung saja ke pokok pembahasan video ini. Cerita berawal dari kota Hyderabad, negara bagian Telangana, India. Kota Hyderabad adalah kota keempat terpadat dengan jumlah penduduk sekitar 6,9 juta jiwa dan merupakan pusat industri teknologi negara India. Salah satu landmark pusat kota Hyderabad adalah bangunan bernama Charminar atau berarti 4 pilar. Terletak di pusat kota dan dibangun sekitar 400 tahun yang lalu. Pada tahun 2017, di salah satu sudut kota Hyderabad, tinggal sepasang suami istri bernama Sudhakar berusia 32 tahun dan Swati Reddy berusia 27 tahun. Mereka telah menikah selama 5 tahun lamanya. Dari pernikahan tersebut, Sudhakar dan Swati memiliki 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Kehidupan ekonomi keluarga mereka bisa dibilang cukup baik. Sudhakar memiliki usaha sendiri dan Swati istrinya bekerja sebagai perawat di sebuah klinik kesehatan. Sudhakar dikabarkan sebagai pria yang bertanggung jawab dan sangat sayang kepada istri dan kedua anaknya. Banyak orang mengatakan bahwa kehidupan keluarga ini terlihat bahagia dan baik-baik saja dari luar. Sekitar 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2015, Swati mengenal seorang pria bujangan bernama Rajesh Ajakolu berusia 24 tahun yang bekerja di sebuah klinik fisioterapi. Dari pertama kali pertemuan, hubungan keduanya semakin hari semakin dekat dan mereka pun akhirnya saling jatuh cinta. Singkat cerita, hubungan percintaan keduanya berjalan mulus hampir 2 tahun lamanya. Selain sering bertemu di tempat fisioterapi, Swati terkadang suka mengundang Rajesh datang saat suaminya sedang sibuk bekerja di luar rumah. Bila tidak dapat bertemu, keduanya saling berhubungan melalui telepon hampir setiap hari. Sampai suatu hari, saudara Sudhakar secara kebetulan bertemu dengan mereka di tempat umum dan melaporkan hal ini kepada Sudhakar. Swati tentu saja menyangkal ketika Sudhakar menanyakan hal ini kepadanya. Pria itu diakuinya sebagai teman lama dari bangku sekolah. Sejak saat itu, Swati sadar bahwa dia tidak dapat terus-menerus menyembunyikan hubungan asmaranya dengan Rajesh. Sepintar-pintarnya dia menyembunyikan hubungan asmara mereka, cepat atau lambat akan ketahuan juga. Dari sisi Rajesh, dia sebenarnya sudah mengajak Swati untuk kawin lari dan memulai kehidupan baru bersamanya. Akan tetapi Swati menolak karena dia tidak ingin membuat malu pihak keluarganya. Bila memilih opsi bercerai dan menikah dengan Rajesh, dia takut akan kehilangan hak asuh atas kedua anaknya. Akan tetapi, Swati yang sudah terlanjur jatuh cinta kepada Rajesh, dalam pikirannya, Rajeshlah sosok ideal yang harus menjadi pendamping hidupnya. Swati kemudian berpikir keras bagaimana cara menjadikan Rajesh sebagai suami sahnya tanpa harus membuat keluarganya kecewa dan tetap dapat bersama kedua anaknya. Sampai suatu hari, Swati menonton film Yevadou dan memiliki ide untuk memberikan operasi bedah plastik pada wajah Rajesh agar kekasihnya itu bisa mendapatkan identitas baru sebagai suaminya. Tetapi sebelum melakukan itu, Swati bersama Rajesh harus menyingkirkan suaminya terlebih dahulu secara diam-diam. Pada tanggal 27 November 2017, Swati pagi-pagi telah menitipkan kedua anaknya untuk menginap di rumah orang tuanya. Hari itu berlalu seperti hari yang lain. Sudhakar pergi bekerja pada pagi hari dan pulang ke rumah menjelang malam hari. Setelah makan malam, matanya mulai mengantuk
dia kemudian memutuskan untuk berbaring di kamar karena kondisi tubuhnya yang lelah. Saat tengah tertidur, Swati masuk ke dalam kamar secara pelan-pelan dan memberikan suntikan anestesi pada suaminya. Setelah memastikan Sudakar sudah tidak sadarkan diri, Swati memanggil Rajesh yang sudah menunggu di daerah dekat sana untuk masuk ke dalam rumah. Keduanya kemudian dengan kejam langsung menghabisi nyawa Sudakar saat itu juga. Setelah menjelang tengah malam, mereka berdua berkendara menuju ke daerah hutan Nawabet yang berjarak sekitar 90 km dari kota Hyderabad. Di sebuah daerah yang kecil dan jauh dari keramaian, Rajesh kemudian mengeluarkan jasad Sudakar dari dalam mobil dan menaruhnya di daerah semak belukar. Sedangkan Swati mengeluarkan sebuah jerigen bensin dari dalam bagasi. Selanjutnya, kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Pada keesokan harinya, Rajesh berperan sebagai Sudakar, di mana dia seolah-olah telah diserang oleh orang tidak dikenal dan terluka di bagian wajah. Setelah merekayasa luka bakar pada wajah Rajesh, Swati kemudian membawa Rajesh ke rumah sakit Apollo, salah satu rumah sakit ternama di kota Hyderabad untuk mendapatkan pertolongan pertama. Saat di rumah sakit, Swati mendaftarkan nama Rajesh sebagai Sudakar dalam daftar pasien. Swati dengan histeris kemudian menelpon kedua orang tua Sudakar, mengabarkan bahwa suaminya telah diserang 4 orang tidak dikenal dan sedang dirawat di rumah sakit. Mendapat kabar tersebut, kedua orang tua Sudakar sangat terkejut sekali dan mereka langsung datang ke rumah sakit saat itu juga. Setibanya di sana, mereka harus membayar deposit rumah sakit sekitar Rp150.000 atau hampir setara 28 juta rupiah agar anak mereka segera mendapatkan penanganan dari pihak rumah sakit. Ketika pihak keluarga melihat Sudakar untuk pertama kali, mereka tidak dapat melihat wajah Sudakar yang seluruhnya sudah dibalut dengan perban. Di satu sisi, ayah, ibu, dan adik Sudakar sempat bertanya-tanya dalam hati mengapa Sudakar yang terbaring di depan mereka terlihat lebih kurus dan tidak setinggi biasanya. Setelah diperbolehkan mendapatkan kunjungan, Sudakar mengaku tidak dapat berbicara karena sakit di wajahnya dan hanya menjawab pertanyaan orang-orang lewat tulisan tangan. Kebiasaan aneh lainnya adalah Sudakar selalu minta lampu ruangan kamarnya dimatikan dan dia selalu ditemui dalam keadaan tidur ketika banyak orang datang menjenguknya. Setelah mendapatkan perawatan selama 10 hari di rumah sakit, Sudakar sudah tidak perlu diinfus lagi dan bisa mengkonsumsi makanan seperti biasanya. Orang tua Sudakar kemudian membawakan sup kambing kesukaan anaknya saat datang berkunjung ke rumah sakit. Yang membuat mereka terkejut adalah Sudakar menolak untuk makan sup kambing tersebut dan mengaku sebagai seorang vegetarian. Sudakar yang mereka kenal tidak akan pernah menolak sup kambing yang dihidangkan di depan matanya. Lalu pertanyaannya, sejak kapan Sudakar berubah menjadi seorang vegetarian? Kecurigaan mereka semakin diperparah ketika Sudakar tidak dapat mengenali beberapa anggota keluarga dekat yang datang berkunjung. Sejak itulah pihak keluarga yakin bahwa Sudakar yang terbaring di rumah sakit bukanlah Sudakar yang sesungguhnya. Pihak keluarga langsung melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Polisi segera datang dan mengambil bukti sidik jari Sudakar palsu itu. Setelah diselidiki, terbukti sidik jari tersebut tidak cocok dengan sidik jari yang dimiliki oleh Sudakar. Pihak kepolisian dan keluarga menjadi bertanya-tanya, siapakah orang ini dan mengapa dia mengaku sebagai Sudakar. Setelah diinterogasi berjam-jam oleh pihak kepolisian, Sudakar palsu ini mengaku bahwa dia sebenarnya adalah Rajesh Ajokolu dan berprofesi sebagai ahli fisioterapi. Rajesh kemudian menceritakan semua hal yang terjadi, mulai dari kisah hubungan asmaranya dengan Swati dan tindakan keji mereka yang telah menghilangkan nyawa Sudakar. Sejak saat itu, menurut Rajesh, dia dan Swati merekayasa luka bakar pada wajahnya agar mendapatkan transplantasi wajah. Jadi rencananya, setelah mendapatkan muka baru hasil operasi, Rajesh akan resmi berganti identitas menjadi Sudakar dan hidup bersama dengan Swati. Nantinya mereka juga berencana pindah keluar kota agar jauh dari sanak saudara dan keluarga.
Pada tanggal 10 Desember 2017, Swati langsung ditahan oleh pihak kepolisian. Setelah menyangkal beberapa kali, Swati akhirnya mengaku bahwa dialah dalang dari semua yang terjadi dan telah bersama-sama dengan Rajesh menghabisi nyawa suaminya. Pada hari yang sama, berdasarkan petunjuk dari Swati, pihak kepolisian akhirnya dapat menemukan sisa jasad Sudhakar di daerah hutan Nawabet dalam keadaan yang sudah tidak dapat dikenali sama sekali. లేకుంటే కెమికల్ I feel petrol. It is Petrol. basically petrol. మరి Petrol. ఓకే And that was not deep burns. Okay, it was a second degree superficial burns. That has healed. కానీ మీరు చూసి ఉంటారు Fit for discharge. He's fit for discharge. He's happily eating. His vitals are stable. No fresh problem. No fever. Nothing. He's happy. తెలిసింది 4 hari kemudian, pada tanggal 14 Desember 2017, Rajesh resmi ditahan oleh pihak kepolisian setelah dinyatakan sembuh dan dapat keluar dari rumah sakit. Sementara itu, orang tua kandung Swati sangat marah dan kecewa mengetahui apa yang telah diperbuat oleh anaknya. Ayahnya bahkan mencukur kepalanya sampai gundul dan mengadakan ritual upacara pemakaman sebagai simbolis bahwa Swati dianggap sudah tidak ada lagi dalam kehidupan mereka. Demikian juga yang terjadi dengan Rajesh. Pihak keluarga Rajesh sangat malu dengan perbuatan anaknya dan tidak ada seorang pun yang datang menjenguknya saat di penjara. Pada tahun 2018, setelah 8 bulan ditahan, sebuah keputusan kontroversial dibuat oleh pihak pengadilan India yang mengizinkan Swati keluar dari penjara setelah membayar uang jaminan pembebasan. Pada saat itu, banyak media yang meliput hari kebebasannya dari penjara. Karena tidak memiliki tempat tinggal lagi, pihak pengadilan akhirnya menempatkan Swati di sebuah rumah penampungan milik negara. Keputusan untuk membebaskan Swati terbukti sebagai sebuah keputusan yang salah. Karena sampai dengan video ini dibuat, Swati dikabarkan telah menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Sedangkan Rajesh saat ini masih tetap berada di dalam penjara. Persidangan atas kasus ini sepertinya tertunda sampai dengan Swati dapat ditangkap kembali oleh pihak kepolisian. Bila terbukti bersalah, Rajesh dan Swati dapat dijatuhi hukuman penjara dalam waktu yang cukup lama, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di negara India. Kedua anak Sudhakar dan Swati dikabarkan sering bertanya, mengapa kedua orang tua mereka tiba-tiba hilang begitu saja dari kehidupan mereka. Walaupun demikian, keduanya dalam keadaan baik-baik saja dan tinggal bersama keluarga besar Sudhakar sampai saat ini. Oke everyone, sampai di sini dulu cerita mengenai kasus cinta segitiga yang terjadi di India. Semoga kalian suka dengan video yang dibawakan, and see you on the next one.